Saudara-saudari di dalam Kristus, mari kita memulai renungan pagi kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bernafas kembali, kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Kami mau membuka pikiran dan hati kami, Tuhan, ajar kami agar dapat menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Topik renungan kita pagi ini adalah minoritas. Sebagian dari kita mungkin cukup familiar dengan istilah minoritas. Di Indonesia, kita sering mendengar istilah minoritas ketika mengacu pada agama tertentu atau ras tertentu. Tapi sesungguhnya minoritas berarti lebih luas dari itu. Menurut Cambridge Dictionary, minoritas berarti setiap kelompok kecil dalam masyarakat yang berbeda dari yang lain karena ras, agama, atau keyakinan politik mereka, atau seseorang yang termasuk dalam kelompok tersebut. Dengan kata lain, ketika misalnya di dalam suatu kelompok saudara memilih A, sementara kebanyakan orang dalam kelompok tersebut memilih B, maka saudara adalah minoritas. Walaupun tampak sederhana, namun menjadi minoritas itu tidak mudah. Kebanyakan orang lebih senang memilih menjadi bagian dari mayoritas, lawan kata dari minoritas. Menjadi bagian dari mayoritas berarti menjadi sama atau sejalan dengan orang-orang kebanyakan. Kemungkinan ini berarti saudara cenderung menyetujui apa yang disetujui kebanyakan orang, menyukai apa yang disukai oleh kebanyakan orang, atau melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Kebanyakan orang memilih untuk terlibat dan menjadi bagian dari sesuatu yang besar, memiliki lebih banyak dukungan dan lebih banyak diterima atau disukai. Untuk menjadi minoritas, seseorang biasanya harus siap dianggap aneh, tidak disukai atau tidak diterima. Dibutuhkan keteguhan hati dan keberanian untuk mengambil sikap sebagai minoritas. Pernahkah saudara menyadari bahwa sebagian besar tokoh-tokoh Alkitab yang inspirasional justru karena mereka minoritas? Nuh adalah minoritas. Di masa Nuh hidup, manusia di bumi ini sudah begitu jahat sehingga Tuhan mengirimkan air bah. Nuh bukan hanya merupakan minoritas dalam suatu kelompok, suatu daerah atau suatu negara. Dia adalah minoritas dalam satu dunia pada saat itu. Kejadian 6 ayat 8-9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh adalah minoritas, namun dia memilih jalan yang benar. Pilihannya membawa keselamatan bukan hanya baginya, tapi juga bagi seisi keluarganya. Sadrak, Mesak, Abednego adalah minoritas. Mereka menjadi minoritas di tengah kerajaan Babilonia. Daniel 3 ayat 12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Keteguhan hati Sadrak, Mesak, dan Abednego membawa konsekuensi. Namun karena mereka memilih jalan yang benar, Tuhan bukan hanya menyertai dan membela mereka. Keyakinan mereka menjadi kesaksian yang menguatkan banyak orang, dan Tuhan memberkati mereka. Daniel 3 ayat 19-30. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego,
jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu Allah memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Yesus sendiri adalah minoritas. Pada masa Yesus hidup di dunia, sangat tidak umum bagi seorang Yahudi untuk berbincang dengan masyarakat yang dianggap berkelas rendah, seperti pemungut cukai, pelacur, ataupun orang Samaria. Dan tidak umum juga bagi seorang guru pada masa itu untuk merekrut orang-orang Galilea yang cenderung tidak berpendidikan untuk menjadi muridnya. Namun Yesus memilih untuk menjadi minoritas dan menjangkau mereka. Yesus tidak pernah ragu, walaupun dia harus menghadapi penolakan ataupun penderitaan. Terkadang hanya dibutuhkan 1 orang yang berketetapan hati untuk melakukan hal yang benar. Bagaimana dengan kita? Di zaman sekarang ini, sangat mudah bagi kita untuk terbawa arus mayoritas. Kita senang mengikuti tren, melakukan apa yang sedang dilakukan semua orang. Kita pergi ke tempat-tempat viral, mencoba makanan yang sedang viral, menggunakan istilah baru yang sedang viral, mengikuti gosip terbaru yang sedang viral. Ada istilah yang disebut FOMO, Fear of Missing Out, alias takut ketinggalan tren terbaru. Namun apabila kita membaca prinsip keselamatan dalam firman Tuhan, bahwa jalan yang sempit justru menuju kepada kehidupan, dan hanya sedikit orang yang mendapatinya. Apalagi jika kita melihat ciri-ciri manusia di akhir zaman, bukankah lebih baik jika kita tidak mengikuti cara hidup mereka? 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, mari kita memiliki keteguhan hati untuk melakukan hal yang benar, sekalipun kita harus menjadi minoritas. Sebagaimana firman Tuhan mengajarkan kita, bahwa kita seharusnya menjadi terang di dunia yang gelap ini. Kita seharusnya menjadi teladan yang baik, sekalipun menjadi teladan yang baik itu terkadang mengharuskan kita untuk menjadi minoritas. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, beri kami keteguhan hati untuk melakukan hal yang benar, untuk taat terhadap firman-Mu, untuk hidup sesuai dengan ketentuan-Mu. Jauhkanlah dari hati kami, Tuhan, kecenderungan untuk menyenangkan manusia melebihi menyenangkan Engkau. Ajar kami untuk berjalan di dalam jalan-Mu, sekalipun mungkin tidak mudah bagi kami. Kami mengasihi Engkau, Tuhan, lebih dari segala sesuatu yang dunia ini tawarkan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.